Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda Soleh Solihah. Alhamdulillah Allah masih mengizinkan kita belajar hari ini dalam keadaan sehat walafiat untuk merajut asa meraih mimpi. Kita akan belajar matematika bab 3 tentang pembulatan hasil pengukuran. Bersama saya Ustazah Lili Nurhayati dari SD Islam Tompo Kersan Lumajang. Sebelum kita mulai belajar kita hari ini, mari kita baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semoga belajar hari ini Allah mudahkan dan Allah berikan ilmu yang manfaat kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku, tujuan pembelajaran kita pada bab 3 ini adalah menjelaskan, melakukan, dan menyelesaikan masalah pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat ke satuan terdekat. Di kesempatan ini, Ustazah akan menjelaskan bagian pertama dari bab ini, yaitu tentang pembulatan hasil pengukuran panjang. Yang pertama tentang alat ukur panjang. 1. Penggaris atau mistar. Penggaris sering kita gunakan untuk mengukur panjang benda. Misalnya untuk mengukur panjang buku, pensil, penghapus, dan lain-lain. Anak-anak tentunya sering menggunakan penggaris ya. Alat pengukuran panjang yang kedua adalah meteran. Meteran seperti pada gambar adalah meteran yang sudah dimodifikasi untuk mengukur tinggi badan. Anak-anak juga sudah pernah menggunakannya kan? Untuk alat pengukuran panjang yang ketiga adalah meteran pita. Karena bentuknya yang fleksibel seperti pita, meteran pita ini seringkali digunakan untuk mengukur panjang benda yang tidak bisa dijangkau oleh penggaris atau mistar. Biasanya, meteran pita ini digunakan oleh para penjahit baju. Alat pengukuran panjang yang keempat adalah meteran roll kecil. Meteran roll atau meteran gulung kecil biasanya digunakan oleh tukang kayu atau tukang bangunan untuk mengukur panjang kayu, tinggi pintu, dan panjang jendela. Alat pengukuran panjang berikutnya adalah meteran roll besar. Meteran roll atau meteran gulung besar biasanya digunakan untuk mengukur benda yang lebih panjang. Contohnya ruang kelas, panjang halaman rumah, atau panjang lapangan sekolah. Baiklah anak-anakku, berikutnya kita akan belajar tentang satuan panjang. Satuan panjang yang biasa digunakan adalah meter, sentimeter, milimeter. Meter biasa disingkat dengan M kecil, sentimeter disingkat cm, huruf kecil semua, dan milimeter disingkat mm. Berikutnya kita lanjutkan dengan cara mengukur panjang suatu benda. Yang pertama, sejajarkan benda yang akan diukur panjangnya dengan penggaris. Yang kedua, pastikan salah satu ujung benda sejajar dengan bilangan 0 pada penggaris. Dan langkah yang ketiga, perhatikan ujung lainnya pada benda. Bilangan yang sejajar dengan ujung benda merupakan panjang benda tersebut. Contoh cara mengukur panjang suatu benda. Ukurlah pensil yang kalian miliki. Siapkan penggarisnya dan letakkan pensil sejajar dengan penggaris. Pastikan pangkal pensil berada pada titik 0 dan perhatikan ujung pensil. Ujung pensil berada pada titik 16. Jadi, panjang pensil adalah 16. Baiklah anak-anakku, kita lanjutkan dengan pembulatan hasil pengukuran panjang. Contoh 1.
Mengukur panjang krayon. Siapkan penggarisnya. Kemudian letakkan krayon sejajar dengan penggaris. Pastikan pangkal krayon berada di titik 0. Perhatikan ujung krayon. Ujung krayon berada pada titik mendekati angka 10. Maka panjang krayon kira-kira 10 cm. Contoh kedua. Mengukur panjang sikat gigi. Seperti biasa, siapkan dulu penggarisnya, kemudian letakkan sikat gigi sejajar dengan penggaris. Pastikan pangkal sikat gigi berada pada titik 0. Perhatikan ujung sikat gigi yang lain berada pada titik berapa. Ujung sikat gigi yang lain berada pada titik 15 lebih sedikit atau mendekati 15. Maka panjang sikat gigi kira-kira 15 cm. Catatan yang perlu diingat, alat ukur yang kita gunakan tadi adalah penggaris. Satuan panjang yang dipakai adalah cm dan pembulatan panjang dilakukan ke cm terdekat. Berikutnya, kita pelajari tentang aturan pembulatan hasil pengukuran panjang. Yang pertama, jika kelebihan panjangnya 5 mm atau lebih besar dari 5 mm, maka dibulatkan ke atas menjadi 1 cm atau pembulatan ke atas. Aturan yang kedua, jika kelebihan panjangnya lebih kecil dari 5 mm, maka dibulatkan ke bawah menjadi 0 cm atau pembulatan ke bawah. Contoh. Tentukan panjang benda berikut dengan pembulatan ke cm terdekat. Contoh pertama. Panjang pensil adalah 13 cm lebih 8 mm. Dibulatkan menjadi 14 cm. Contoh kedua. Panjang pensil adalah 5 cm lebih 2 mm. Dibulatkan menjadi 5 cm. Nah, bagaimana penjelasan Ustazah tadi? Mudah dipahami bukan? Ingat selalu pesan Ustazah. Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Dan orang-orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Alhamdulillah, demikianlah belajar kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Saya Ustazah Lili Nurhayati dari SD Islam Tompo Kersan, Lumajang, mengucapkan selamat belajar di rumah, belajar bersama keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.